Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Salam literasi. Ketemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tak terasa kita udah nyampe di semester 2 nih teman-teman. Kita udah melewatkan semester pertama dengan suka dan duka. Walaupun masih pandemi, jangan khawatir, kita harus tetap semangat untuk menggapai asa. Di semester 2 ini dan di bab 5 kita akan mewarisi nilai leluhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Adapun kompetensi dasarnya 3.9. Mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama, sehingga berkait dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, tekanan suara, ataupun rima serta isi. Jenis puisi rakyat ada pantun, gurindam, syair, mantra, seloka, karmina, dan talibun. Pada semester 2 ini kita cuma bahas 3 jenis puisi rakyat, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Mari kita cek jenis puisi rakyat pertama, yaitu pantun. 1. Pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton dari bahasa Tagalog, tuntun dari bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesatuan. Pantun hampir tersebar di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah seperti Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Ciri-ciri pantun. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah AB, AB. 4. Barisan pertama dan kedua merupakan sambiran. 5. Barisan ketiga dan keempat merupakan isi. Mari kita cek contoh pantun berikut ini. Pantun pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Pantun kedua, baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Pantun ketiga, ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Pantun keempat, akar keladi melilit selasi, selasi tumbuh di hujung taman. Kalung budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Nah, sekarang mari kita aplikasikan ciri-ciri pantun pada contoh di bawah ini. Ciri pantun pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Lalu, manakah yang disebut dengan bait? Nah, yang berkotak merah ini disebut dengan bait, yaitu 1 bait. 1 bait terdiri atas 4 baris. Begitupun contoh pantun 2, 3, 4. 1 bait itu terdiri atas 4 baris. Nah, itu adalah ciri pantun yang pertama. Ciri pantun berikutnya, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, apa itu suku kata?
Suku kata adalah pemenggalan kata berdasarkan ucapan. Mari kita aplikasikan suku kata pada contoh pantun yang pertama. Mari kita hitung baris pertama berapa suku katanya. A1, IR 2, SU 3, RUT 4, ME 5, MU 6, NGUT 7, BA 8, YAM 9. Jadi suku kata baris pertama adalah 9 suku kata. Dalam ciri pantun, suku katanya harus 8-12 suku kata. Dan pada contoh pantun tersebut terdapat 9 suku kata pada baris pertama. Jadi memenuhi ya. Dan untuk baris pantun berikutnya bisa kalian hitung sendiri. Ciri pantun berikutnya, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Artinya baris pertama dan baris ketiga rima akhirnya harus sama. Begitu juga dengan baris kedua dan baris keempat rima akhirnya harus sama. Air surut memungut bayam, rima akhirnya adalah M. Sayur diisi ke dalam kantung, rima akhirnya adalah G. Jangan diikuti tabiat ayam, rima akhirnya adalah M. Bertelur sebiji, riuh sekampung, rima akhirnya adalah G. Nah, itulah yang dimaksud dengan rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Ciri pantun berikutnya, barisan pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan ciri pantun berikutnya, barisan ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, itulah pengertian dan ciri-ciri pantun. Berikutnya, jenis puisi rakyat yang kedua, gurindam. 2. Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral serta bagi orang terdahulu sangat penting hingga dijadikan norma dalam kehidupan. Ciri-ciri gurindam. A. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. B. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. C. Tiap baris memiliki rima sama atau bersanjak A, B, B, C, C, dan seterusnya. D. Merupakan satu kesatuan yang utuh. E. Barisan pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. F. Barisan kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama, atau isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. G. Isi gurindam biasanya berupa nasihat atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Berikutnya, contoh gurindam. Nah, sekarang kita aplikasikan ciri-ciri gurindam pada contoh gurindam tersebut. Jika pantun tiap bait terdiri atas 4 baris, sedangkan ciri gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Ciri berikutnya, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Cara ngitungnya sama seperti ciri-ciri pada pantun tadi. Berikutnya, tiap baris memiliki rima sama atau bersanjak A, B, B, C, C, dan seterusnya. Kita aplikasikan pada contoh gurindam ya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Artinya, jika rima akhir baris pertama adalah I, maka baris kedua juga sama, yaitu I. Contoh gurindam berikutnya. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, di sini pada baris pertama, rima akhirnya adalah T. Maka pada baris kedua, rima akhirnya harus T juga.
Untuk contoh berikutnya dan ciri-ciri gurindam kalian bisa pelajari sendiri ya. Berikutnya, jenis puisi rakyat yang ketiga adalah syair. 3. Syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syi'ir atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Pansuri dengan karyanya antara lain Syair Perahu, Syair Burung Binggai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir. Ciri-ciri syair: 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. 3. Bersanjak A, 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 A. 4. Semua baris adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Mari kita aplikasikan ciri-cirinya pada contoh syair berikut ini. Nah, perhatikan contoh syair berikut dengan judul Syair Perahu karya Hamzah Pansuri. Mari kita cek bait syair yang pertama. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Nah, sama halnya seperti pantun, setiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian, ciri berikutnya, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Cara ngitungnya sama seperti yang sudah saya ajarkan contoh tadi ya. Ciri berikutnya, bersajak A, 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 A. Artinya, jika baris pertama, contoh syair perahu ini bersajak H, maka baris kedua, 3, dan 4 harus bersajak H juga. Berikutnya, mari kita baca contoh syair yang kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, barisan pertama pada syair tersebut bersajak U dan diikuti oleh barisan kedua, ketiga, dan keempat yaitu bersajak U. Itulah pengertian dan ciri-ciri puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair. Sekian dulu ya video pembelajarannya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dengan mudah kalian pahami. Semangat terus ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.